Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastia Nurrahmatul Zahra dari kelas PAIC NIM 2401001110098. Di sini saya akan menerangkan terkait geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah gabungan antara geografi atau ilmu tentang bumi dan letak suatu wilayah dengan ilmu politik atau urusan kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antar negara. Geopolitik ini memiliki dua arti penting, yakni geopolitik sebagai ilmu pengetahuan dan geopolitik sebagai ideologi atau cara pandang. Geopolitik sebagai ilmu pengetahuan membantu kita memahami posisi dan peran negara kita di dunia. Jadi kita tahu bagaimana cara kita berinteraksi dengan negara lain, hingga melihat peluang dan tantangan berdasarkan letak wilayah kita. Lalu geopolitik sebagai ideologi dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan politik. Ini bisa membangun rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa karena kita sadar pentingnya posisi strategis negara dan bagaimana kita harus bersikap di tengah negara-negara lain. Secara singkatnya, geopolitik ini membantu kita memahami bagaimana letak suatu wilayah negara dapat mempengaruhi kekuatan, kebijakan, dan hubungan dengan negara lain, hingga dapat digunakan sebagai ilmu dan pandangan hidup dalam menjaga kepentingan negara. Selanjutnya berikut beberapa teori mengenai geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik menurut Friedrich Ratzel. Teori ini dinamakan teori ruang atau Lebensraum. Menurut Ratzel, negara itu seperti makhluk hidup. Negara berkembang, bertumbuh, lahir, tumbuh, berkembang, hingga melemah, bahkan bisa mati. Lalu, kekuatan suatu negara bergantung pada wilayahnya. Semakin luas wilayah, maka semakin kaya sumber daya alam, maka dengan hal itu negara memiliki banyak kekuatan. Selanjutnya, negara harus dapat beradaptasi dengan alam. Negara yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan alam akan lebih dapat bertahan lama. Selanjutnya, perluasan wilayah menurut Ratzel merupakan suatu hal yang penting. Karena dengan wilayah yang semakin luas, maka kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut semakin dalam. Dapat disimpulkan bahwa menurut Ratzel, politik itu soal kekuatan. Negara harus menggunakan letak geografis dan kekuatan fisik seperti militer untuk memperkuat diri, memperluas wilayah, dan bertahan hidup di antara negara-negara lain. Selanjutnya, teori geopolitik menurut Rudolf Kjellén. Negara seperti makhluk hidup yang cerdas. Negara adalah sistem yang memiliki beberapa bagian penting seperti geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan keratopolitik. Lalu, negara harus mandiri dan kuat. Setelahnya, Kjellén percaya bahwa negara besar yang kuat di daratan memiliki peluang yang lebih besar untuk menguasai dan mempengaruhi negara-negara yang kekuatannya berada di laut. Selanjutnya, teori geopolitik menurut Karl Hoekstra. Teori ini merupakan lanjutan dari teori Kjellén, tapi lebih ekstrim karena mendukung perluasan wilayah atau ekspansionis dan berpandangan rasial. Karena itu, teori ini dianggap mendorong terjadinya perang. Lalu, teori menurut Sir Halford Mackinder. Menurut Sir Halford Mackinder, siapapun yang dapat menguasai wilayah jantung atau heartland, yaitu kawasan Eurasia, gabungan antara benua Eropa dan Asia, maka dia dapat menguasai pulau dunia atau yang mencakup Eropa, Asia, dan Afrika. Dan siapa yang dapat menguasai pulau dunia, pada akhirnya bisa menguasai seluruh dunia. Selanjutnya, teori menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Menurut mereka, siapa yang dapat menguasai lautan, maka dia bisa menguasai jalur perdagangan dunia. Kalau seseorang atau suatu negara menguasai perdagangan, berarti dia juga menguasai kekayaan dunia. Dan dengan menguasai kekayaan, pada akhirnya dia akan menguasai dunia. Lalu teori menurut William Mitchell
Albert Savarsky, Julio Douhet, dan John Frederick Charles Fowler, yakni pada teori yang disebut sebagai wawasan dirgantara. Menurut mereka, wilayah udara memiliki peran penting dalam pertahanan negara. Kekuatan udara dapat menjadi tameng yang kuat untuk menahan serangan musuh. Selain itu, kekuatan udara juga dapat digunakan untuk menyerang dan melumpuhkan lawan dengan cepat. Intinya, mereka percaya bahwa penguasaan wilayah udara adalah kunci untuk menjaga keamanan dan memenangkan peperangan. Lalu, teori menurut Nicholas J. Spykman. Menurutnya, kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada darat, laut, atau udara saja, tapi harus merupakan gabungan dari ketiganya. Penggunaan kekuatan darat, laut, dan udara harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing negara. Dengan kata lain, Spykman percaya bahwa strategi politik terbaik adalah yang fleksibel dan memanfaatkan semua jenis kekuatan sesuai situasi. Lalu praktik geopolitik. Praktik geopolitik yakni antara lain ada peran aktif di organisasi regional dan global, penanganan sengketa wilayah, respons terhadap dinamika geopolitik global, penguatan keamanan maritim, diplomasi dan kerjasama regional, hingga pengelolaan sumber daya yang strategis. Selanjutnya, teori dan praktik geografi. Teori geografi adalah konsep atau gagasan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena atau kejadian yang ada di permukaan bumi, serta hubungan antara manusia dan lingkungan mereka. Beberapa teori terkait geografi adalah teori determinisme geografi. Teori ini mengatakan bahwa alam seperti iklim, kondisi fisik bumi menentukan bagaimana manusia hidup dan berkembang. Lalu teori posibilisme. Berbeda dengan teori yang pertama, teori ini berpendapat bahwa meskipun alam mempengaruhi kehidupan manusia, manusia lebih memiliki kebebasan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan mereka. Yang ketiga, teori pola dan proses. Teori ini mempelajari pola penyebaran fenomena di bumi, misalnya mengapa sebagian besar kota besar ada di sepanjang sungai atau pantai, juga bagaimana proses-proses tertentu seperti perubahan cuaca bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya, teori sistem. Teori ini melihat dunia sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Misalnya, jika ada bencana alam di suatu wilayah, hal itu bisa mempengaruhi ekonomi, penduduk, dan kebijakan yang ada di wilayah tersebut. Praktik geografi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pemetaan dan penginderaan jauh. Yang kedua, perencanaan wilayah dan kota. Yang ketiga, analisis spasial atau analisis ruang. Yang keempat, geografi politik. Dan yang terakhir, studi lingkungan dan sumber daya alam. Lalu materi yang terakhir adalah mengenai otonomi daerah. Istilah otonomi daerah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti mengatur dan mengurus. Beberapa ahli mengartikan otonomi sebagai kemampuan untuk membuat peraturan atau mengatur pemerintahan sendiri. Otonomi terkait erat dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Beberapa tujuan otonomi daerah yakni tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perwujudan demokrasi dan pemerintahan daerah, perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah, lalu pengembangan kreativitas sumber daya manusia di daerah, hingga perkembangan karakteristik daerah. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa geopolitik merupakan kajian strategis yang memadukan faktor geografi dan politik untuk memahami dinamika kekuasaan suatu negara. Pemikiran para tokoh dunia seperti Roosevelt, Jelen, Hochberg, Mackinder, dan lainnya menunjukkan bahwa letak geografis, sumber daya alam, dan kemampuan pertahanan menjadi faktor kunci dalam menentukan posisi serta kebijakan suatu negara di panggung global.
Dalam konteks Indonesia, pemahaman geopolitik tercermin dalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, pengelolaan wilayah perbatasan, serta peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui diplomasi dan kerjasama regional. Selain itu, teori dan praktik geografi turut mendukung analisis seperti perencanaan wilayah yang efektif dan berkelanjutan. Penerapan otonomi daerah menjadi wujud desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengambilan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Semua hal ini menunjukkan bahwa politik bukan hanya teori tetapi juga paduan praktis dalam membangun negara yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global yang terus berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.